Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu-ibu, Bapak-bapak majelis guru yang hadir pada hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan PMO level sekolah yang akan kita laksanakan pada hari ini. Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang merupakan program dari Sekolah Penggerak Angkatan 1, yaitu melakukan PMO level sekolah di sekolah sendiri yang akan dipimpin oleh kepala sekolah atau guru atau wakil kepala sekolah. Dan salawat serta salam tidak lupanya kita kirim kepada Allah junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini di semester kedua kita melakukan PMO untuk level sekolah. Dan semester kemarin kita sudah pilih akar masalah dari sekolah kita, yaitu implementasi pembelajaran di kelas, dan ada dua subtopik, yaitu penyusunan modul ajar dan digitalisasi pembelajaran. Yang dua subtopik ini di semester kemarin itu dianggap sudah selesai, tapi untuk yang semester ini karena belum maksimalnya kita melaksanakan di bagian digitalisasi pembelajaran, maka untuk subtopik digitalisasi pembelajaran kita lanjutkan lagi di semester ini, dan kemudian kita ambil subtopik topik satu lagi yang akan kita bahas di semester sekarang, yaitu topik yang berbeda. Jadi mengingat keadaan yang ada di sekolah, itu di iklim sekolah kita, maka kita ambil satu lagi topik, yaitu iklim keamanan sekolah, yang nantinya subtopiknya itu berhubungan dengan penanggulangan kekerasan seksual. Jadi ini nanti pembahasan pada PMO kita yang akan kita laksanakan pada hari ini. Untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara PMO kita ini dengan membacakan basmalah. Baiklah, untuk selanjutnya kita minta arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Bu Emil. Dimohonkan kepada Bapak dan Ibu yang masih di belakang dari kamera, silakan kita mungkin gabung, kursi masih ada yang double, silakan ditarik saja ke depan kursinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu KP Komite Pembelajaran, Bapak Ibu Guru Mapel, dan tata usaha yang hadir pada kegiatan kita hari ini. Sesuai dengan jadwal, kegiatan PMO kita tahun 2024 ini akan dilaksanakan pada bulan Februari, dan pelaporannya adalah paling lambat di minggu pertama bulan Maret. Untuk itu kita mencari waktu, kesempatan di sisi-sisi kesibukan kita, maka pada hari inilah waktu yang mungkin kita laksanakan. Kemudian yang kedua adalah, sudah kita sampaikan juga dulu bahwa sasaran dan tujuan PMO ini
ada sebenarnya berada pada proses refleksi atau kita melihat kembali terhadap apa-apa yang telah kita laksanakan dan kira-kira apa kendala dalam pelaksanaan, kemudian apa yang akan kita laksanakan, bagaimana strategi dan implementasinya di lapangan, sehingga nanti ada semacam perubahan-perubahan atau peningkatan-peningkatan proses kerja dan pelaksanaan kurikulum merdeka dan kegiatan sekolah penggerak di sekolah kita ini. Jadi itu sebenarnya prosedur kerjanya. Yang ketiga adalah tadi sudah sampaikan Bu Emil, karena PMO ini kemarin dimulai daripada bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan Desember 2023, berarti pelaksanaan pada semester 1 itu telah dianggap selesai. Kemudian akan dilanjutkan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2024. Tadi sudah dibayangkan juga, topik kita dulu adalah yang menyangkut dengan implementasi pembelajaran di kelas. Dengan subtopik pertama adalah modul ajar. Yang kedua adalah digitalisasi. Nah, sesuai dengan apa yang telah kita laksanakan dan berdasarkan perkembangan tuntutan dari sekolah penggerak khususnya menyangkut dengan implementasi digitalisasi, maka kami sampaikan dipandang perlu untuk digitalisasi ini kita lanjutkan untuk semester yang kedua ini. Kalau kemarin penekanannya bagaimana kita membuat atau meramu sehingga proses pembelajaran itu kita menggunakan media atau alat digital. Kemudian nanti digitalisasi ini akan bisa memacu dan memicu anak untuk lebih meningkat kreativitasnya dengan persepsi bahwa digitalisasi itu perlu kita laksanakan karena memang dapat meningkatkan motivasi siswa belajar. Untuk semester 2 Januari Juni ini, digitalisasi ini nanti kita akan kaitkan dengan bagaimana tagihan dan permintaan digitalisasi ini dengan PMM yang berkaitan dengan SKP dan kinerja kita yang ada di program sekolah penggerak dan kegiatan kita di administrasi, di kepegawaian yang ada di pemerintahan sekarang ini. Kemudian yang keempat, karena nanti proses kerja kita adalah menyangkut dengan hal-hal yang pertama sampai ke BMI tadi, materi kita yang lama tetap kita lanjutkan dikaitkan dengan PMM digitalisasi. Jadi dengan topiknya adalah implementasi pembelajaran di kelas, dengan subtopik adalah digitalisasi. Kemudian yang kedua, topik kita yang telah selesai kemarin atau subtopiknya yang telah selesai kemarin yaitu modul ajar. Hari ini kita ganti dengan topik dan subtopik yang baru. Mungkin ada di WA Bapak dan Ibu bagian 3, yaitu topiknya iklim keamanan dan inklusivitas. Nah, iklim keamanan ini topiknya adalah, kita ambil subtopiknya adalah masalah yang menyangkut dengan kekerasan seksual. Nah, bisa dikira Bu, Bapak? Yang topik lama itu poin 2, implementasi pembelajaran di kelas, dengan subtopik digitalisasi tetap kita lanjutkan. Subtopik tentang modul ajar kemarin dengan narasumber kita dari IAT yang ada itu telah selesai, maka diganti dengan topik yang ketiga dengan subtopik kekerasan seksual. Saya ulang lagi Bapak dan Ibu, prosedur pelaksanaannya nanti adalah kita menggali refleksi. Kemudian apa yang kita rasakan, kita alami,
dan tantangan kendala terhadap apa yang telah kita laksanakan. Dan kemudian apa langkah ke depan, apa kemungkinan tantangannya, dan apa kemungkinan solusinya. Itu nanti proses kerja kita untuk berdiskusi untuk PMO ini. Secara teknis nanti ini akan dipandu oleh unsur pimpinan mulai dari kepala sekolah sampai kepada wakil kepala sekolah, nanti bisa humas, bisa kurikulum dan yang lain-lainnya. Namun yang menjadi prospek untuk saling berbagi itu, saling menggali itu, saling merefleksi adalah bapak dan ibu semua. Nah, terutama yang menyangkut dengan mata pelajaran khusus untuk kekerasan seksual, mungkin mata pelajarannya BK, agama Islam, dan agama. Kemudian yang kedua mungkin PKN dan mata pelajaran sosiologi, antropologi dan yang lain-lain. Ini mungkin bukan mengabaikan mata pelajaran lain, tapi nanti fokus itu akan kita titip kepada bapak dan ibu yang membidangi mata pelajaran yang poin-poin dibacakan tadi. Maka kami berharap bapak dan ibu supaya nanti ini bisa kita kilas balik kembali sebagai flashback, kita nanti supaya dapat mengungkapkan, menyampaikan apa-apa yang telah kita laksanakan, apa kendala dalam pelaksanaan kemarin, dan apa kira-kira ke depan rancangannya, apa solusinya dan refleksinya. Dari topik yang ada dikirim itu bapak dan ibu, di sini ada di atasnya topik, subtopik perencanaan dan subtopik strategi implementasi. Nanti tolong dibuka di WA bapak ibu. Kita berada di bagian subtopik perencanaan. Implementasi ini bagaimana kedepannya dapat kita laksanakan. Katakan kita ambil yang baru itu adalah kekerasan seksual. Nah, kalau kekerasan seksual itu bukan hanya menyangkut dengan anak, tapi juga menyangkut dengan bapak ibu kita ini. Baik bapak-bapak sebagai guru laki-laki maupun ibu-ibu sebagai perempuan. Nah, saya contohkan di sini, karena bapak ibu masih muda, nanti masuk kelas, maka dikedipkan mata, anak mengedipkan matanya, dan bapak ibu melihat. Dan bapak ibu tak nyaman, itu sudah termasuk kekerasan di dalam seksual. Nah, atau sebaliknya, bapak ibu berkata-kata kepada anak-anak masalah hal-hal yang menyangkut dengan jati dirinya, apalagi perempuan, dan jadi ini sudah mengarah kepada pelecehan, kekerasan yang menyangkut dengan seksual. Untuk itu nanti inilah yang perlu kita sikapi, sehingga dengan harapan di sekolah kita ini nanti tidak ada terjadi hal-hal yang menyangkut dengan gangguan mentalitas, psikologi dan perasaan siswa yang bersinggungan dengan masalah seksualitas. Nah, untuk itu saya kembalikan kepada Bapak Ibu pembawa acara, nanti dipimpin kolaborasi antara Bu Emil, Pak Anto dengan Gus. Demikian, terima kasih sebagai antaran. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan kepada kita dalam melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Jadi untuk memimpin kegiatan PMO kita pada hari ini akan dipimpin oleh Ibu Yulida Husni. Pada Ibu Yulida Husni dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukurnya Allah, selalu kita lafalkan, kita ucapkan, karena nikmat dari Allah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka tugas kita sebagai guru di sekolah penggerak dalam kegiatan PMO level sekolah. Hari ini kita membahas tentang digitalisasi pembelajaran dan kekerasan seksual. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Suliki, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru dan Pegawai Tata Usaha. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam kegiatan kita hari ini adalah merefleksi apa yang sudah kita lakukan di dalam pembelajaran yang pertama, yaitu tentang digitalisasi pembelajaran, di mana topik digitalisasi sudah sebelumnya kita dibahas di PMO yang sebelumnya atau di semester lalu. Cuma karena digitalisasi ini harus selalu kita laksanakan. Kenapa? Karena berkaitan dengan aplikasi PMM. Nah, Bapak Ibu, kami minta kepada Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di dalam pembelajaran terkait digitalisasi. Kalau yang PMO bulan Januari dulu, Ibu Nana sudah, Bapak Dasril sudah, Ibu Ingga juga sudah. Kita minta yang lain. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, siapa yang akan menceritakan apa yang sudah dilakukan di kelas menyangkut dengan digitalisasi pembelajaran. Kita untuk digitalisasi cukup kita minta 2 orang saja. Setelah itu kita masuk kepada materi berikutnya, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Silakan Bapak Ibu. Bu Nana lagi lah, Bu Nana. Dibuka lagi dengan Ibu Nana. Karena digitalisasi memang Bu Nana pakatnya. Nah? Bu Nana sudah, kita juga lagi. Iya, Bu Nana kan selalu berhubungan dengan dunia digital. Silakan Ibu Nana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekarang ini tidak lepas dari dunia digital ya. Semuanya berhubungan dengan dunia digitalisasi. Sampai-sampai kita sekarang tenaga pendidik juga harus sangat menguasai teknologi digital. Mungkin selama ini dampaknya bagi kita dengan menggunakan perangkat teknologi, khususnya di dalam pembelajaran, itu akan mengurangi ceramah kita di depan kelas. Jadi dengan adanya media pembelajaran yang digital, mungkin itu salah satu cara membuat siswa bisa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Mungkin itu salah satu caranya. Terus dengan penggunaan teknologi digital, siswa sekarang memang yang di dalam genggamannya itu adalah teknologi. Jadi mungkin itu sedikit banyak mengurangi kegiatan mereka dalam penggunaan HP di dalam pembelajaran. Tapi walaupun kita lihat sekarang ini di dalam pelajaran, walaupun kita sedang menerangkan dengan media, tapi yang HP-nya masih di tangan itu untuk membuka hal yang lain. Mungkin itu dampaknya sekarang. Tapi kita berusaha terus bagaimana teknologi ini bisa membantu siswa untuk bisa meningkatkan motivasi dan pembelajaran. Karena mungkin disuruh membaca atau literasi, siswa itu kan memang agak susah untuk melakukan literasi. Makanya sekarang digalakkan literasinya dalam bentuk literasi digital. Jadi dengan penggunaan media pembelajaran yang berbentuk digital, kita berharap ke depannya siswa tersebut bisa lebih aktif, bisa lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi, sehingga kita sebagai pendidik bisa menyampaikan informasi atau ilmu kepada mereka dengan lebih baik. Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana. Bu Nana menyatakan bahwa
anak-anak sekarang kita semua berada di zaman digital, ada di genggaman anak kita masing-masing. Jadi kita tinggal lagi mengarahkan anak untuk belajar sesuai dengan apa tuntutan pembelajaran yang dibutuhkan saat itu. Kita minta pendapat satu lagi, mungkin Ibu Septi, mengenai digitalisasi pembelajaran yang pernah Ibu Septi laksanakan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk digitalisasi yang sudah dilaksanakan di dalam pembelajaran yang saya laksanakan selama ini, benar sekali, HP itu memang bagaimanapun kita menyajikan materi semenarik mungkin di depan kelas dengan menggunakan infokus dan sebagainya, tetap tidak menarik bagi anak-anak karena mereka lebih suka dengan membuka HP-nya. Dengan demikian, biasanya saya menggunakan campuran, ada beberapa materi yang mereka harus searching sendiri sehingga memang mereka membuka HP-nya, jadi diselingi antara melakukan, mencari, kemudian baru dibahas. Jadi memang mereka itu harus menggunakan HP selama pembelajaran. Mereka sendiri yang mencarinya di Google dan nanti di-input dari siswa tersebut apa yang sudah mereka temukan, kemudian baru diberikan penguatan konsep. Nah, seperti itu biasanya dalam pemanfaatan HP yang sudah saya lakukan selama ini terhadap siswa dalam pembelajaran. Kemudian bisa juga kita memberikan dalam bentuk video ataupun misalnya LKPD-nya dalam bentuk LKPD interaktif, sehingga memang siswa itu memang dalam pembelajaran itu dia akan menggunakan HP-nya sendiri. Tapi selama ini ada juga beberapa kendala karena anak tersebut biasanya hanya memiliki paket game, paket untuk belajarnya tidak ada. Nah, seperti itu yang sudah saya lakukan. Demikian penyampaiannya barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Septi. Jadi Bu Septi mengkombinasikan antara media pembelajaran interaktif, kemudian LKPD, kemudian meminimalisasi penggunaan HP, karena HP anak kita pakai paket game. Kalau dulu zaman kita COVID ada paket belajar. Nah, ya Bapak Ibu, kita minta satu lagi pendapat dari guru TIK sudah, dari guru IPA sudah. Sekarang kita mintakan kepada guru IPS Pak Sigit. Kita minta, kan ada di aplikasinya Pak Sigit pakai mapping, saya lihat. Gimana pengalamannya? Ini ya. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Saya lakukan itu untuk pembelajaran tentang mapping, waktu pembelajaran tentang pembuatan peta. Jadi kami sama Ibu Yoni telah berkolaborasi bersama Ibu. Pembagian peta tersebut itu ada materi persebaran flora fauna. Jadi anak membuat peta tersebut, jadi dituliskan di mana flora dan fauna yang tersebar di peta tersebut. Mungkin hanya itu Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit. Bisa ditambahkan Ibu Yoni? Karena saya pernah melihat di lokalnya dulu Pak Sigit dan Ibu Yoni menggunakan aplikasi map gitu untuk pembuatan peta. Ya, silakan Bapak Ibu. Baiklah, kami di mata pelajaran geografi mempergunakan mengaplikasikan, yaitunya di bidang mata pelajaran tentang persebaran flora dan fauna, yaitu tentang persebaran flora atau fauna di Indonesia dan di dunia. Kemudian yang di kelas 12 itu penerapannya di SIK,
mungkin yang pernah Bu Us lihat waktu itu, yaitunya tentang lokasi, untuk melihat lokasi persebaran sumber daya alam. Itu juga bisa kita lihat melalui, kalau sekarang alhamdulillah anak-anak kita sudah mempunyai HP semuanya. Jadi di situ kami aplikasikan, yaitu melihat langsung persebaran sumber daya alam tersebut melalui aplikasi Google Map. Jadi para ananda kita itu bisa langsung melihat dari Google Map-nya lokasi sumber daya alam, misalnya lokasi tambang yang ada di suatu daerah gitu. Itu salah satu contoh yang telah kami terapkan. Sebenarnya dalam persebaran sumber daya alamnya ini, yang kami lakukan dengan Bapak Sigit kemarin, yaitunya pembuatan peta persebaran sumber daya alam, itu masih secara manual. Jadi sebenarnya yang kami harapkan itu bisa melalui aplikasi, yang namanya ArcGIS, ya Pak Sigit? ArcGIS ya, itu ahlinya Bapak Sigit. Ya, sudah di kita itu sebenarnya ahlinya. Cuman mungkin minusnya, permasalahannya, mungkin di labor komputer kita itu belum bisa untuk memakai aplikasi tersebut karena aplikasinya berat. Nah begitu. Mungkin untuk selanjutnya masukan agar mungkin bisa ditingkatkan lagi ibaratnya kualitas dari komputer di labor kita gitu. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Bapak Sigit dan Ibu Ramayuni. Kita berikan aplaus untuk Bapak Sigit dan Ibu Ramayuni. Jadi sudah beberapa tadi bisa menggunakan digitalisasi di dalam pembelajaran. Ada yang dari guru TK, kemudian ada yang dari guru geografi, kemudian yang dari guru IPA juga sudah banyak menggunakan digitalisasi pembelajaran. Jadi kalau kita lihat kegiatan yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran di semester kemarin, mungkin sudah bisa sekitar 75% guru sudah bisa memadukan antara pembelajaran tanpa menggunakan digitalisasi dengan pembelajaran yang menggunakan digitalisasi. Artinya ini sudah mulai tercapai. Nah, jadi sekarang untuk semester ini karena masih belum maksimal kita lakukan, makanya digitalisasi di dalam pembelajaran masih tetap kita lanjutkan. Kemudian tadi baru kita merefleksi apa yang sudah dilakukan. Mungkin setelah ini kita lanjutkan lagi apa langkah ke depan, sekaligus mungkin juga kendalanya dan langkah ke depan yang akan kita lakukan untuk digitalisasi pembelajaran ini, sehingga kegiatan atau pembelajaran yang menggunakan digitalisasi ini bisa lebih maksimal lagi dari semester kemarin. Nah, jadi untuk selanjutnya kita serahkan lagi kepada Ibu Us untuk bisa memimpin diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Bu Mil. Tadi kita sudah merefleksi yang sudah berhasil, yang sudah dilakukan. Tapi kalau misalnya hambatan, Ibu Yoni tadi menyatakan bahwa hambatannya karena aplikasinya berat, kemudian belum bisa perangkat kita untuk mengakses aplikasi tersebut. Nah sekarang mungkin kendala lain. Bu Lili lah, Bu Lili kendalanya aja Bu Lili, bukan refleksinya. Kendalanya apa Bu Lili? Baiklah, terima kasih. Barangkali kami di fisika, karena sekarang di kelas 10 hanya 1 CP, jadi untuk mempergunakan digitalisasi yang untuk semester ini tidak begitu banyak. Nampaknya kendala yang dapat kita lihat di sekolah ini untuk mempergunakan digitalisasi, contohnya HP pada anak-anak, barangkali kalau kita untuk akan memakai 100% barangkali belum bisa tercapai lagi, karena
khusus untuk anak-anak kita barangkali belum cukup mereka mempunyai paket begitu. Alangkah baiknya kalau kita punya wifi dipakai untuk di sekolah untuk anak-anak. Kalau kita pakai wifi biasanya anak-anak dibawa ke atas, dibawa ke ruangan multimedia di atas. Di dalam kelas mereka memakai paket mereka masing-masing. Cuman itu barangkali yang nampak kendala bagi kita secara bersama. Barangkali bagi teman-teman yang lain kalau ada yang lain kendalanya ya boleh ditambahkan. Hanya sekian. Terima kasih Bu Lili. Ya, kendalanya kita paket internet, kemudian wifi kita yang masih terbatas. Nanti jalan keluarnya kita carikan sama Pak Anto. Satu lagi Bapak Ibu yang bersedia menyatakan kendala dari digitalisasi yang kita laksanakan. Ibu Ira di belakang. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Us. Mungkin dulu sudah kita singgung juga masalah kendala tentang digitalisasi ini sedikit ya Bapak Ibu. Selain tadi yang disampaikan oleh Bu Lili, menurut kami karena tadi Bu Nana sudah menyampaikan memang HP berada di genggaman anak-anak kita masing-masing. Itu yang jadi persoalan menurut kami. Jadi di samping kita menyampaikan sudah atau mendigitalisasikan proses pembelajaran lewat media-media dan lain sebagainya yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Septi, kendalanya itu tadi kita berdigitalisasi di depan, kemudian mereka di belakang berdigitalisasi pula dengan gamenya. Jadi mungkin bagaimana teknis kita ke depannya, ya, kita persamakan ke depannya agar proses digitalisasi mereka yang di belakang ini menjadi berkurang minimal. Jadi mungkin trik kita bersama lagi, mungkin ada teman-teman yang sudah punya trik sendiri, bolehlah berbagi dengan kita karena juga kita merasakan sendiri. Kita sibuk di depan, mereka juga sibuk di belakang. Itu mungkin sedikit hambatannya Bu Us. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ira. Aplaus untuk Bu Ira. Bapak Ibu, pada dasarnya kita memang sekarang mengalami yang demikian yang disampaikan oleh Ibu Lili, yang disampaikan oleh Ibu Ira. Kita berdigitalisasi di depan, anak kita sibuk juga di belakang. Nah, bagaimana kita nanti bisa merubah anak kita, merubah diri kita juga, karena di dalam pembelajaran kadang setelah memberikan tugas kepada anak-anak, guru-gurunya sibuk digitalisasi sendiri, dengan literasinya juga sendiri. Jadi mari sama-sama kita merubah pola pikir, kemudian nanti mungkin muara akhirnya nanti di PMM juga ada untuk semester depan tentang disiplin positif, ya Bu Emel. Jadi PMM kita kinerjanya kita ambil lagi nanti tentang disiplin positif. Bapak Ibu, refleksinya sudah, kendalanya sudah, kemudian solusinya Pak Anto, kami mohon Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai persoalan yang dikemukakan tadi oleh Bapak dan Ibu, tentu semuanya bermuara kepada beberapa kendala yang dihadapi oleh sekolah. Jadi pada tahap awal kami sama Bu Yanti, sama bendahara komite sudah membuat suatu anggaran untuk menambah daya apa nama Bu Nana? Daya kapasitas untuk wifi. Jadi rencananya kita kan punya tiang tower ini nah. Jadi di situ akan dipasang nanti wifi-nya untuk radius berapa, nanti akan kita pelajari dulu dengan rekanan yang berusaha untuk sampai ke belakang, atau nanti kalau tidak sampai belakang berarti ada 2 tower yang dibutuhkan, Ibu Nana.
2 tower yang dibutuhkan untuk kapasitas terjangkaunya seluruh anggota, seluruh siswa kita dan guru-guru kita di sekolah kita ini. Jadi mudah-mudahan itu salah satu langkah awal, mudah-mudahan dapat tercapai setelah Lebaran inilah, mudah-mudahan tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto. Kemudian untuk mengatasi persoalan yang kedua yang disampaikan Bu Nana, siswa main game, tentu kita sama-sama mengawasi bagaimana agar siswa itu lebih tertarik dengan belajar daripada main gamenya itu yang lebih susah sekarang. Main gamenya itu banyak sekali pemanggilnya, daya tariknya banyak sekali. Nah, itu tergantung kita lagi bagaimana pembelajaran kita itu selevel pula dengan permainan game itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto. Jadi kita harus ditantang oleh Pak Anto menjanjikan pembelajaran yang menarik selevel dengan game. Pak Anto, game itu Pak ada hadiahnya, ada itu gimana itu? Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa pula menyajikan rewardnya, tapi dalam bentuk tidak dalam bentuk fisik lagi. Bagaimana kita betul-betul memberikan kepada anak dalam bentuk apa itu disiplin positif yang akan kita lakukan. Bagaimana betul-betul anak tersebut merasakan merasakan betul-betul manfaat dari pembelajaran yang selevel bermain game tersebut. Jadi bagaimana kita menyentuh hatinya, menyentuh tidak dalam bentuk paksaan seperti yang kemarin kami sudah dengan Pak Datuk tidak lagi langsung memotong rambut, sudah diulur beberapa kali. Jadi dia menimbulkan kesadaran. Hanya tinggal beberapa orang lagi yang belum mengubris peringatan kami. Dia dengan kesadaran diri menggunting rambutnya. Begitu juga bagaimana nanti kita menerapkan sehingga dia betul-betul dalam PBM ini tidak bermain game, tapi di luar PBM ya itu disilakanlah. Jadi kalau bisi Bu Nana dikumpulkan HP, banyak juga kendalanya Bu Nana. Banyak juga kendalanya. Jadi kita cari solusi terbaik nanti bagaimana sehingga anak-anak tertarik dengan pembelajaran kita mendekati level bermain game lah gitu. Terima kasih Bu Us. Terima kasih Pak Anto. Jadi pernyataan Pak Anto tadi sekaligus menutup topik kita hari ini dengan topik digitalisasi. Jadi kita ditantang untuk menyajikan pembelajaran yang menarik selevel game. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan membahas tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Nah, kalau kita bicara kekerasan seksual, rasanya biasanya kita merasa itu tabu kita bicarakan, rasanya tidak sesuai dengan norma. Tapi sekarang itu harus kita diskusikan. Kenapa? Karena di rapor pendidikan kita itu nilainya masih warna merah. Mungkin kami diskusi kemarin dengan Ibu Mila, rasanya tidak ada kekerasan seksual di sekolah kita. Mungkin kita yang salah untuk mengisi. Pokoknya centang 34. Ternyata yang nilainya gawat itu bukan 34 ya. Pernyataan. Jadi yang salah itu mungkin kita bukan salah. Tidak membaca pernyataan. Kalimat positifnya, kalimat negatifnya. Tapi tidak masalah. Jadi kita sekarang bisa tahu apa itu kekerasan seksual. Nah, kami sudah kirimkan bahannya, link ya, itu PP nomor 46 tahun 2023, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, khusus untuk kekerasan seksual ada di pasal 10. Nah, guru bisa sebagai pelaku, bisa sebagai korban.
Demikian juga dengan siswa, siswa bisa pelaku, juga bisa sebagai korban. Nah, banyak kita dengar di TikTok kah, di televisi kah, di Instagram kah, ada guru yang mensodomi siswanya, ada guru yang melakukan kekerasan seksual terhadap siswanya. Berarti dunia pendidikan dicoreng oleh para pelaku oknum kekerasan seksual. Nah, sekarang kami minta pendapatlah kepada mata pelajaran biologi. Kalau seksual itu larinya ke biologi dulu. Nah, kekerasan seksual ini bisa verbal, bisa fisik, bisa pandangan dan segala macam. Silakan Ibu Yanti. Kami mohon kita merefleksi. Baiklah, mungkin kalau dalam bidang biologi sebenarnya itu di TP atau di CP itu sudah ada. Di salah satunya itu adalah tentang sistem reproduksi dan itu sudah ada di kelas 11. Nah, jadi di dalam pembelajaran itu saya secara tidak langsung itu sudah memberikan sex education. Nah, saya sudah katakan pada siswa, ini pelajaran kita ini sistem reproduksi, berarti nanti semua laki-laki ataupun perempuan harus mengetahui apa saja mungkin yang harus kita perhatikan jadi dalam sistem reproduksi ini. Dan anak-anak itu cukup cukup serius mendengarkan, kayak tidak ada yang tertawa. Jadi ini pelajaran. Jadi karena nanti pasti akan menghadapi juga. Nah, jadi anak itu nggak ada yang bercanda dan di situ saya berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin kebaikan baik pada yang siswanya ataupun kepada siswinya. Dan alhamdulillah tanggapan anak-anak itu cukup bagus dan bahkan sangat antusias sekali bertanya kalau TP-nya tentang sistem reproduksi. Nah, lebih-lebih yang perempuan. Nah, dan hal itu dan sudah kami lakukan. Dan alhamdulillah itu ada di TP yang sekarang ada. Hanya itu mungkin tanggapan dari kami guru biologi. Ya, terima kasih Bu Yanti. Berarti CP-nya adalah reproduksi. Mungkin kaitannya nanti karena mereka sudah belajar mengenai reproduksi, mereka harus menyikapi. Kalau Ibu Yanti kan ilmu tentang sistem reproduksinya. Nah, Pak Anto mungkin kekerasan seksualnya. Silakan Pak Anto. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin Pak Yalfi silakan dibaca isi permen itu Pak Yal, apa saja yang kekerasan itu Pak Yal. Silakan Pak Yal. Kebetulan buku permen ada di depannya, sehingga kita juga akan mengetahui apa saja yang termasuk. Jadi di pasal 10 ayat 2A sampai. Terima kasih Pak Anto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dibagikan oleh Ibu Ustadi, bahwasanya tentang kekerasan seksual ini terdapat pada pasal 10, yang mana kekerasan seksual itu yang pertama yaitunya penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik. Nah, terkadang ini kita anggap sebagai hanya guyonan atau candaan, tapi ternyata itu masuk ke dalam kekerasan seksual. Terkadang anak-anak banyak kita lihat yang seperti itu, menghina fisik temannya, merendahkan, kemudian baik dari segi fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Dan yang kedua, perbuatan yang memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Selanjutnya, perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual dan membuat korban merasa tidak nyaman.
Setelah itu pengiriman pesan, baik itu bersifat lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual kepada korban. Selanjutnya, perbuatan mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio dan atau visual korban yang bernuansa seksual. Selanjutnya, perbuatan mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual. Setelah itu, penyebaran informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual. Selanjutnya, perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang yang bersifat pribadi. Nah, ini mungkin ketika mengganti baju olahraga, pakaian olahraga, dan ini harus betul-betul kita awasi. Di WC mungkin. Jadi harus kita sediakan ruang ganti khusus ya Pak. Setelah itu, perbuatan membujuk, menjanjikan atau menawarkan sesuatu korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Dan selanjutnya, pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Setelah itu, perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban. Setelah itu, perbuatan membuka pakaian korban. Kemudian, pemaksaan terhadap korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Selanjutnya, praktik budaya komunitas peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual. Setelah itu, percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi. Selanjutnya, perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. Selanjutnya, pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk melakukan aborsi. Selanjutnya, pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk hamil. Selanjutnya, pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Nah, ini mungkin bagi kita guru, kalau seandainya kita nampak siswa kita di kelas, kemudian kita biarkan saja. Nah, ini termasuk juga. Setelah itu, pemaksaan sterilisasi. Kemudian, penyiksaan seksual. Selanjutnya, eksploitasi seksual. Selanjutnya, perbudakan seksual. Selanjutnya, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual dan atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan itulah dia bagian-bagian kekerasan seksual yang mungkin ada di sekitar kita. Tentu bagi kita para pendidik, kita harus mencegahnya dan kita jangan sampai terlibat dalam hal-hal yang berbau kekerasan seksual. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ira akan memberikan pendapatnya. Terima kasih Bu Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita ucapkan terima kasih dulu kepada Yalfi, Bapak Yalfi yang sudah menyampaikan beberapa hal atau poin yang termasuk kepada kekerasan seksual. Mungkin itu berada di pasal 10 ya Bu Us. Kemudian dan pernyataan Bu Us tentang pertama tadi yang sudah mungkin berdiskusi juga dengan beberapa teman termasuk Nabila, bahwa untuk hal atau poin yang disampaikan oleh Pak Yalfi tadi, rasa-rasanya mungkin kita tidak ada, walaupun tidak ada, sekitar 90 sekian persen mungkin tidak kita lakukan, kan begitu ya Bu Us. Tetapi di rapor pendidikan kita berwarna merah, kan begitu. Nah, jadi setelah kami lihat di link permen yang Bu Us
kirimkan lewat Suliki info grup WhatsApp kita, itu mungkin menurut hemat kami ya, karena yang termasuk ke dalam kekerasan ini bukan hanya kekerasan seksual yang tadi Bapak Yalfi sudah sampaikan, tetapi juga berada di bab 2 ya. Coba Bapak Ibu mungkin lihat bab 2 itu bentuk kekerasan ya, itu ada poin A sampai dengan poin G ya. Kekerasan seksual termasuk salah satunya yang berada di poin D-nya di sana. Menurut pendapat saya Bapak Ibu ya, di sini kan ada poin A sampai poin G, berarti ada 6 poin yang tadi sudah mungkin diakumulasi di dalam rapor pendidikan kita. Bapak Ibu, yang mengisi AMBK dulu itu adalah peserta didik kita sekian orang dan tambah kita sebagai GTK. Jadi kita jangan berprasangka dulu mungkin ya, untuk kenapa kita tidak melakukannya, mungkin ini salah isi. Lebih bagusnya menurut hemat kami kita refleksi dulu beberapa poin yang ada ini. Contoh di poin E di sini ada diskriminasi dan intoleransi. Itu ada beberapa poin di sana yang termasuk ke dalam diskriminasi dan intoleransi. Itu mungkin kita inok-inokkan ya, kita telaah dikit. Jadi kami membaca di sini yang termasuk kepada diskriminasi dan intoleransi itu salah satunya itu kita tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk berkompetisi, sementara itu hak mereka. Itu salah satu yang ada di situ Bapak Ibu. Jadi mungkin kita akan mengarah ke hal yang positif ya. Bundanya kita berefleksi di situ agar mungkin saja anak didik kita ini merasa ada hal-hal yang di dalam poin-poin dari instrumen yang mereka kerjakan itu yang terasa bagi mereka Bapak Ibu. Nah, jadi bukan hanya pasal 10 menurut kami, tapi juga semuanya ini termasuk ke dalam bentuk kekerasan yang dijelaskan di dalam permen ini. Jadi kita telaah juga hal-hal yang lain, apakah itu mungkin fisik kurang juga, mungkin kekerasan psikis, apa-apa saja kekerasan psikis jelas ada di permen ini, atau mungkin kekerasan diskriminasi seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kita berefleksi lagi dari hasil rapor pendidikan kita, mungkin ada hal yang perlu kita rubah sebagai pendidik, atau di sini karena jelas tertera di sini juga diminta kita di satuan pendidikan untuk membentuk TPPK, tim ya, tim penanganan penanganan kekerasan ya, TPPK. Jadi mungkin hal ini perlu kita bicarakan juga di sini. Yang termasuk tim ini siapa sajakah? Hal ini akan merujuk nanti kepada sini. Kemudian bagaimana tupoksi atau tugas dan fungsi mereka di sekolah ini agar mungkin kekerasan yang sudah ada di rapor pendidikan kita itu berkurang di rapor pendidikan kita tahun berikutnya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ira. Memang betul yang disampaikan oleh Ibu Ira bahwa di dalam permen ini tidak hanya membahas tentang kekerasan seksual. Memang di sini ada pencegahan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Memang ada timnya dituntut oleh Dinas Pendidikan, kemudian SK-nya dimasukkan ke Dapodik. Nah, cuman kita tidak bahasnya di PMO ini, kita bahasnya nanti di rapat dinas. Nah, khusus untuk PMO ini subtopik kita adalah kekerasan seksual. Ya demikian ya. Berikutnya kita mintakan Ibu Mila tentang materi kekerasan seksual, karena di sosiologi ada penyimpangan seksual dan kekerasan seksual. Silakan Ibu Mila. Terima kasih Bu Pus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya mungkin antara biologi dengan sosiologi itu cukup dekat sekali. Kalau di biologi itu teorinya seksual gitu. Namun di sosiologi ini bagaimana mereka melakukan seksual itu di masyarakat begitu ya. Kira-kira singkatnya. Jadi di sosiologi itu TP kami di kelas 10 semester 2 yaitu penyimpangan sosial. Nah, di penyimpangan sosial ini termasuklah di dalamnya perilaku-perilaku menyimpang, termasuk penyimpangan seksual. Nah, sebenarnya di mata pelajaran sosiologi itu cukup dijelaskan secara detail gitu ya tentang penyimpangan seksual. Dan bahkan mungkin ketika kami dari sosiologi menjelaskan kepada siswa itu karena kalau kami sebagai guru sosiologi harus menganggap siswa kita ini sudah remaja dan sudah dewasa begitu ya. Tetapi kendalanya adalah ketika siswa kita ini yang mereka itu masih merasa sangat tabu sekali. Padahal kalau di sosiologi itu bahasanya memang sudah bisa dikatakan sudah vulgar gitu ya. Ada sodomi, PSK, pokoknya bahasanya sudah vulgar sekali gitu. Jadi kendalanya ketika kami menjelaskan atau memberikan materi-materi tentang perilaku penyimpangan seksual ini, siswa yang masih merasa tabu ini mereka kurang nyambung gitu ya, belum connect mereka ke materi. Nah, sebenarnya di sini dasarnya adalah seks edukasi tadi. Harusnya kan tidak hanya di SMA ya, siswa ini diberikan seks edukasi. Harusnya mereka sudah dapatkan dari keluarga, terutama dari keluarga pendidikan sebelum di SMA. Nah itu. Lalu untuk kelebihan di materi ini yang kami berikan itu, bisa dikatakan sebagian siswa sudah mengetahui seks edukasi ini, tapi mereka belajarnya bukan dari sekolah atau bukan dari orang tua, mereka belajar sendiri dari media. Nah, sebenarnya cukup bahaya sekali ketika mereka belajar dari media ini, karena media ini adalah cakupannya umum. Anak kecil bisa konsumsi, remaja, dewasa bisa konsumsi. Jadi mereka belum punya penyaring gitu ya. Jadi tindakan yang harus kita lakukan itu adalah ya seks edukasi tadi. Kita harus memperbanyak seks edukasi kepada siswa-siswa kita agar mereka tidak terlibat, agar mereka tidak menjadi korban, bahkan tidak menjadi pelaku pada penyimpangan seksual ini. Karena jangankan di media sosial, di kehidupan nyata terdekat dengan kita itu sudah banyak sekali. Ya seperti kalau kita lihat kan di lapas itu, di lapas Suliki maupun di lapas anak itu banyak sekali korban-korban atau pelaku yang memang terlibat ke dalam penyimpangan seksual. Mungkin kalau dari saya hanya itu sebagai tambahannya. Mungkin ada dari Ibu Sosiologi yang ya, terima kasih. Kami sedikit menambahkan di sini antara kekerasan seksual dengan penyimpang seksual itu ada beda, tapi beda tipis. Kadang mungkin kita tidak menyadari bahwa kita telah melakukan kekerasan seksual terhadap siswa. Contohnya beberapa bulan yang lalu di sekolah agama kejadian siswanya tidak sholat, lalu dia menyatakan dia halangan, lalu gurunya memeriksa secara paksa apakah benar halangan atau tidak. Nah, itu sudah termasuk pada kekerasan seksual. Dan pada penyimpangan ini kami berharap dari sosiologi, karena perilaku menyimpang ini merupakan mata kuliah, jadi mata pelajaran. Jadi kami benar-benar mendalami. Jadi sebenarnya kami sangat berharap ada waktu untuk mensosialisasikan kepada siswa apa-apa saja bentuk penyimpangan seksual, apa-apa saja bentuk kekerasan seksual, sehingga mereka bisa menghindari diri mereka agar mereka tidak menjadi korban. Berarti ciri-ciri orang yang akan melakukan kekerasan seperti apa,
ciri-ciri mereka akan menjadi korban seperti apa agar mereka bisa menanggulangi. Terus umpamanya sedang upacara kita memeriksa, kan kita menganjurkan siswa untuk memakai singlet atau segala macamnya. Hal kecil yang seperti itu ternyata sudah diatur bahwa itu pelanggaran terhadap HAM. Karena kita sebenarnya sejatinya kekerasan itu adalah menyakiti fisik, hati seseorang sehingga seseorang mendapatkan perasaan tertekan, minder, malu, itu sudah termasuk kepada kekerasan. Jadi kalau seandainya siswa kita ada yang tidak sholat, setiap sholat halangan terus, ya kita panggil, kita berdiskusi dulu, memberikan bagaimana caranya agar kita yakin bahwa siswa tersebut ternyata tidak benar-benar halangan. Seperti yang kejadian di siswa di Kemenak itu, ternyata siswa dan orang tuanya melaporkan gurunya kepada dinas terkait pemeriksaan terhadap halangannya. Jadi kami sangat berharap mungkin di sekolah diadakan waktu atau tidak sekali-kali ada sosialisasi kepada siswa untuk menjelaskan apa-apa saja bentuk penyimpangan seksual, apa-apa saja bentuk kekerasan seksual, agar kita bisa melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus seperti ini. Mungkin ada siswa yang menjawab hal-hal yang seperti itu di lapor sekolah kita yang keluar merah itu, mungkin karena mereka mengalami hal seperti itu. Contohnya kita mau masuk WC, mau memeriksa siswa yang merokok, tahu-tahu yang memeriksanya guru perempuan, nah itu sudah termasuk kekerasan seksual. Jadi mungkin itu tambahan dari kami. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim sosiologi yang telah menjelaskan kepada kita tentang kekerasan seksual dan penyimpangan seksual. Seperti yang yang dibacakan oleh Bapak Yafi tadi, bersiul. Contohnya kita mungkin jalan di depan kelas bersiul siswa kita, itu sudah termasuk kekerasan seksual kalau kitanya tidak nyaman. Kemudian misalnya siswa kita memandang penuh damba kepada kita, mungkin Ibu Latifah itu cantik katanya kan. Nah, jadi Ibu Latifah tidak bisa menerima, itu juga termasuk kekerasan seksual. Jadi kita bisa sebagai pelaku dan juga bisa sebagai korban. Nah, kita mintakan kepada Ibu Emil untuk menyatakan pendapatnya tentang materi yang sedang kita bahas. Kepada Ibu Emil, disilakan. Terima kasih, Gus. Jadi masalah kekerasan seksual ini tidak akan terlepas dari permen yang sudah dikirim ini, dan istilahnya bukan hanya kekerasan seksual, bisa saja nanti dia pelecehan seksual atau kekerasannya tidak ke fisik saja, tapi bisa saja nanti ke psikisnya. Kalau kita hubungkan dengan hasil ANBK kita yang tahun 2022, jadi 2023 belum keluar hasilnya. Jadi ini bagian kekerasan seksual, tapi bukan kekerasannya saja. Mungkin bisa saja ini bagian pelecehan seksual yang menurut kita biasa saja, tapi itu ternyata sudah masuk ke kategori pelecehan seksual. Tapi kita masih menganggapnya tidak. Jadi disinilah mungkin jawaban kita jadinya salah, yang membuat di bagian pelecehan dan kekerasan seksual ini nilainya jadi merah. Jadi permen ini kalau kita baca sepenuhnya, ini sudah lengkap di sini. Kemudian ada beberapa pelecehan seksual itu secara fisik bisa diskriminasi gender dan mengucilkan karena jenis kelaminnya. Jadi misalnya seorang yang berteman, ada laki-laki 4 orang, kemudian perempuan 1 orang, kemudian dia kucilkan 1 orang temannya yang perempuan. Artinya ini sudah termasuk pelecehan seksual. Tapi menurut kita itu tidak masalah, tapi dia sudah masuk di kriteria pelecehan seksual, di diskriminasi gender. Jadi ada bagian-bagiannya. Kemudian yang berikutnya, ada lagi pelecehan seksual yang menurut kita biasa saja. Misalnya kita berbicara dengan seseorang, kemudian tanpa sengaja tangan kita memukul. Jadi ternyata ini juga sudah masuk kriteria pelecehan seksual. Apalagi berbicara dan kita tidak menerima. Nah, tapi
Tapi kalau seandainya menerima mungkin tidak sengaja kita berasumsi positif saja, itu tidak masalah. Tapi ketika pukulan itu kita tidak menerima, maka itu sudah termasuk kriteria pelecehan seksual. Jadi ini pendapat-pendapat atau pernyataan ini yang di dalam soal yang ANBK yang kemarin pas survei karakternya, yang menurut kita bukan pelecehan seksual, ternyata itu termasuk pelecehan seksual. Kemudian juga bisa pengiriman foto, walaupun foto itu sebenarnya tidak mengandung unsur seksual, tapi kita tidak ingin foto ini dikirimkan ke orang lain dan teman kita itu mengirim. Jadi ketika kita tidak setuju dengan pengiriman foto itu, walaupun tidak mengandung unsur seksual, maka ini juga sudah termasuk pelecehan seksual. Misalnya si A atau Latifah dengan Sigit kan duduk berdua ini, kemudian difoto sama Fitra. Kemudian Fitra mengirim dan Latifah sama Sigit tidak setuju dengan pengirim foto itu di grup. Berarti ini sudah termasuk pelecehan seksual. Jadi ada hal-hal yang sederhana, ternyata ini sudah masuk kriteria pelecehan seksual. Jadi kedepannya kita juga harus banyak mendapatkan ilmu mungkin tentang masalah kekerasan dan pelecehan seksual ini. Jadi di dalam kata-kata tadi itu sudah dijelaskan sama Mila dan Maria, kata-kata yang terlalu kasar atau kata-kata rayuan. Jadi kadang orang ada yang senang dirayu, berarti itu aman. Tapi ketika seorang cewek dirayu oleh seorang cowok, tapi cewek ini tidak suka, maka di sana sudah dikatakan sebagai pelecehan seksual juga. Jadi banyak hal-hal yang sederhana, ketika orang yang menjadi korban tidak setuju dengan perlakuan ini, maka ternyata sudah masuk kriteria pelecehan seksual. Jadi mungkin di sini pernyataan-pernyataan yang disurter karakter yang berhubungan dengan pelecehan seksual dan kekerasan seksual di ANBK yang kemarin itu yang kita anggap sederhana, ternyata sudah masuk kriterianya di tingkat pelecehan seksual. Jadi kedepannya mungkin ada langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk ini. Nanti kita bahas secara bersama apa-apa yang akan kita lakukan sehingga masalah kekerasan seksual dan pelecehan seksual betul-betul kita pahami, dan nantinya kalau terjadi pada siswa kita bisa mencarikan jalan keluarnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mil. Jadi kalau berterima orang tidak kekerasan seksual sedikit. Nah, tapi kalau tidak berterima orang tuh masuk dalam kekerasan. Mungkin sekedar pengalaman, saya juga dulu pernah mengalami waktu berdinas di Kapur 9. Penampilan belum seperti sekarang, karena mengajar di SMK kita pakai celana panjang ke sekolahnya. Kemudian disupervisi oleh Pak Ujang, karena Pak Ujang nggak mau supervisi langsung ke kelas, dia menyuruh operator seperti Wahyu dan Fitra. Kemudian setelah saya lihat penampilan saya waktu supervisi itu, ternyata memang tidak bagus. Memang tidak bagus. Kemudian setelah itu ada kejadian saya mengajar di IPS 1 ke IPS 2. Antara IPS 1 dan IPS 2 itu ada pembatas kelas. Saya dengar, "Hoi ja, suak den la, kalau lagodang ompe bini denja, nan bohai takabuus." Astagfirullahaladzim. Jadinya berarti ini begitu mendamba orang yang bohai-bohai takabuus. Nah, kalau kita tahu bahwa itu adalah pelecehan seksual, berarti kita tidak berterima. Tapi karena kita seorang pendidik, maka kitalah yang harus merubah penampilan kita, jangan menimbulkan persepsi yang tanda kutip bagi peserta didik kita. Dan alhamdulillah siswa saya sekarang sudah jadi guru agama. Sudah guru agama dan S2 juga, Dasril tahu orangnya. Kemudian belum punya istri, mungkin menunggu yang bohai-bohai seperti saya mungkin. Jadi itu sudah termasuk ke dalam kekerasan seksual. Nah, sekarang kita mintakan pendapatnya Pak Dato' M. Nur, karena ada refleksi, ada kendala, dan ada jalan keluar. Kita mintakan pendapat Pak Dato', gimana kalau dari segi pandang sudut agamanya Pak Dato', sebelum kita
berakhir nanti. Silakan Pak Datuk. Terima kasih Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan ini Bapak Ibu, sepanjang yang kita bahas tadi, mulai dari Pak Yal membacakan PP, ya peraturan, ada beberapa poin. Kalau kami melihat dari segi pendidikan agamanya Bos, sebab ada peribahasa mengatakan adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Nah, setelah kami baca di sini ada beberapa poin yang kalau korban ini menerima itu tidak jadi permasalahan, sedangkan itu dalam agama bermasalah. Nah, jadi yang perlu kita tekankan di sini adalah mengajarkan adab kepada peserta didik dan diri kita. Ya, kita ajarkan adab. Sebab dalam Al-Quran jangan kamu dekati zina. Kalau jangan mendekati zina itu sebenarnya di sini adalah adab yang diberikan di sana. Adabnya, ya jelas itu ada larangan melakukan zina. Tetapi ada ilmu, ada perintah yang perlu kita kaji di sana adalah adab. Bagaimana kita menekankan adab, menegakkan adab atau memberikan adab kepada anak-anak dan diri kita supaya yang dibahas tadi tidak terjadi. Contoh, siulan tadi, kalau mereka menerima tidak ada masalah, tapi kalau dia permasalahkan itu akan jadi permasalahan. Nah, kenapa terjadi siulan? Karena apa? Karena adab tadi. Nah, jadi kalau menurut kami di sini adalah tidak akan ada asap jika tidak ada api. Nah, jadi ada kita kaji sebab akibatnya. Nah, kalau di sini saya baca ini P dan M berarti pelaku saja, sedangkan korban tidak ada di bawah sini. Nah, ada kalanya terjadinya kekerasan seksual itu, penyimpangan seksual itu dikarenakan korbannya sendiri. Nah, itu yang kami katakan tadi, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada apinya. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kita mengajarkan adab kepada mereka. Kalaulah adab, mungkin insya Allah yang dibahas di sini tidak akan terjadi. Oh, tidak kamu apa siwa dikarenakan mempunyai adab. Nah, dia mengatakan melakukan siulan kepada wanita itu tidak beradab. Nah, itunya. Nah, jadi jauh sebelum itu agama sudah memintasnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lompok Bono. Terima kasih. Ada ditambahkan lagi ya? Iya, ingin menambahkan pernyataan dari Pak Emnur. Kan tadi sedikit. Kan tadi Pak Emnur menyatakan bahwa di sini yang dibahas cuma pelaku tapi tidak korban. Jadi dia kekerasan dengan penyimpangan agak beda sedikit Pak. Kalau ini pasal 10 ini lebih identik membahas tentang kekerasan. Jadi kalau yang kita bahas tentang penyimpangan yang diakibatkan oleh korban, jatuhnya itu ke penyimpangan. Zina itu penyimpangan seksual. Homoseksual juga termasuk ke penyimpangan, bukan kekerasan, karena mereka melakukannya suka sama suka. Jadi kalau yang di sini di pasal 10 kita identik membahas dengan kekerasan, berarti yang dibahas adalah pelaku. Jadi tidak ada salahnya, saya setuju dengan pendapat Pak Emnur bahwa siswa itu kita harus bentuk adabnya. Saya cuma meluruskan bahwa di pasal 10 hanya membahas tentang kekerasan, bukan membahas tentang penyimpangan. Berarti penyimpangan itu tetap berdosa, tetap melanggar norma hukum, norma agama, dan norma kesehatan, tapi dia melakukannya tidak memakai kekerasan, tidak menyakiti hati, fisik, dan orang lain, tapi melakukannya suka sama suka. Atau dia yang mengundang orang lain untuk memperkosanya, dia yang mengundang orang lain agar bersiul, agar menggodanya, kan ada yang seperti itu. Berarti itu jatuhnya kepada penyimpangan seksual. Mungkin demikian tambahan dari kami untuk menambahkan pernyataan dari Pak Emnur. Terima kasih Bu Maria. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan hari ini. Kita untuk pamungkasnya kita mohon ulasan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak disilakan. Baik Bapak dan Ibu, kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tadi telah kita bicarakan tentang digitalisasi di awalnya. Karena ini sudah lanjutan, silakan nanti kita tetap kembangkan
baik kemampuan kita maupun penggunaannya maupun mengikuti perkembangan yang ada di PMM. Kemudian yang menarik lagi adalah masalah yang menyangkut dengan kekerasan seksual. Nah, tadi kita telah diberikan bekal dengan aturan-aturan yang ada. Silakan dibaca kembali aturan ini. Nah, yang intinya adalah pemerintah melalui pendidikan telah berupaya supaya tidak terjadi semacam penyimpangan-penyimpangan tentang diri pribadi individu, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga diberilah konsepnya itu kekerasan seksual. Yang menjadi sasaran di sini bukan hanya siswa, masyarakat atau yang perempuan, tapi juga yang laki-laki. Bukan hanya siswa, tapi juga mungkin guru. Nah, artinya adalah di dalam penyampaian konsep tentang kekerasan seksual ini tidak ada lagi kita menyepelekan tentang keberadaan kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang diciptakan oleh Maha Pencipta. Inilah yang disebut dengan hak asasi manusia. Karena perbedaan-perbedaan yang ada termasuk jenis kelamin dan fungsi-fungsi kita sebagai makhluk yang diberikan kewenangan untuk memperoleh hak-hak sesuai dengan jenis kelamin yang ada itu nanti dapat dihargai dan tidak dilecehkan, tidak dilakukan penghinaan apalagi kekerasan oleh orang-orang tertentu, baik bagi temannya sendiri, lawan jenis maupun yang lain. Untuk itu kepada kita semua Bapak Ibu untuk lebih mendalami lagi dan untuk dapat mempertajam permasalahan ini dan dapat menyampaikan kepada siswa untuk dapat menggali, mendalami sehingga nanti di sekolah kita tidak ada gangguan yang berhubungan dengan lingkungan belajar terkait dengan kekerasan seksual ini. Karena ada 3 aspek di sini. Yang pertama adalah narkotika, yang kedua adalah masalah bully, yang ketiga penyalahgunaan seksual atau kekerasan seksual, dan hari ini topiknya kan masalah seksual ini. Nah, kalau ada itu terjadi, maka sekolah kita akan tidak nyaman, baik kita sebagai guru, TU maupun yang lain, terutama ini adalah menyangkut dengan siswa. Jika ini telah damai, aman, nyaman, mudah-mudahan sekolah kita jauh dari hal-hal yang menghalangi proses pembelajaran yang diharapkan oleh sistem pendidikan tertuang di dalam aturan pendidikan nasional. Untuk itu kepada kita semua, apa yang telah kita bahas tadi, hari ini baru kita merefleksi tentang hal-hal yang terkait dengan seksual, kemudian apa-apa yang telah kita lakukan, hambatan yang kita alami, pemahaman yang mungkin perlu kita tingkatkan, baik guru maupun siswa, dan nanti ke depannya memang ini akan lebih dipertajam oleh pemahaman kita terhadap aturan-aturan yang ada, dan juga nanti berdasarkan hasil diskusi baik secara kelompok guru, mapel maupun kombel maupun antar guru dengan siswa. Nah, jangan-jangan nanti apa yang disampaikan teman-teman termasuk Bu Muria tadi membagi 2. Yang pertama adalah pelecehan seksual, kekerasan seksual. Yang kedua adalah penyimpangan seksual. Kalau kekerasan ini dilakukan dengan paksaan, tapi kalau penyimpangan ini ada unsurnya, like and dislike, suka dan tak suka, kan itu bahasanya tadi. Tapi setelah kita lihat dari norma-norma yang ada di lingkungan kita, baik terutama norma agama, norma susila, dan norma budaya dan adat. Saya yakin dan percaya apapun agama di dunia ini memang tidak membolehkan terjadinya semacam penyimpangan seksual. Walaupun dasarnya tadi adalah suka sama suka. Ya Bu Maya? Berarti sama. Walaupun dasarnya suka sama suka. Untuk itu maka di dalam Islam jelas sekali diciptakan manusia ini berbeda-beda, berjenis kelamin yang berbeda, supaya kalian saling sayang menyayangi, kalian saling kasih mengasihi, artinya kita saling mencintai. Nanti ujung-ujungnya adalah kita nyaman hidup di dunia, nanti akan bisa melanjutkan keturunan. Makanya dengan ide itu di dalam agama apapun saya lihat memang ini sama pandangannya.
bahwa mari kita hargai perbedaan-perbedaan diri kita terutama menyangkut dengan jenis kelamin, dan kita manfaatkan ini untuk menjadi konsep sebagai manusia yang benar-benarnya manusiawi. Nah, itu sekedar hantaran. Nanti pertemuan berikutnya kita akan lebih kupas lagi bagaimana nanti Bapak Ibu bisa melihat secara realita di lapangan, baik antar kita sesama GTK maupun antar siswa sama siswa, atau sebaliknya antara guru, siswa dan juga GTK yang ada. Nah, sehingga nanti tidak ada lagi menyangkut dengan pelecehankah namanya atau kekerasan namakah yang tersangkut dengan seksual ini. Memang ini bukan hanya sekarang, tahun 80-an 70-an sudah ada guru-guru yang muda ini disiut-siut oleh siswanya. Nah, apalagi waktu itu adalah ada SPG, sekolah guru, ada PGA, umur 18 tahun, 17 tahun sudah praktek ke sekolah, dan siswanya sudah ada yang umurnya 12 tahun. Umurnya tidak jauh berbeda. Ini kadang-kadang membuat terjadinya semacam gesekan yang menyangkut dengan kekerasan seksual tadi. Tapi waktu itu masalah ini belum begitu mencuat karena memang norma-norma, aturan-aturan, nilai-nilai yang ada di masyarakat yang ditongkatkan, dikokohkan, yang disandarkan, yang dinaungi oleh orang-orang tertentu. Kalau di adat nenek mama penghulu, kalau di kampung itu di surau-surau ada guru mengaji, kalau di penceramahan itu ada ustaz, ada buya. Nah, tapi hari ini mungkin ini agak terbalik. Nah, karena di dalam agama Islam memang kalau dia buya besar, setannya juga termasuk buya besar. Kalau ustaznya adalah S2, S3, iblisnya, setannya juga mungkin S4. Makanya sering juga terKO-kan orang-orang yang mungkin lebih mendalam agama. Jadi Pak Nasril, kemudian Pak Datuk, apa yang sampaikan tadi, dan memang kita berharap kepada tokoh-tokoh panutan tadi, tokoh agama, adat dan budaya, mari kita sejajarkan antara kekerasan seksual dengan penyimpangan seksual, karena memang dia berkolaborasi. Tapi yang tak bolehkan tadi, walaupun di dalam negara yang dikaji adalah kekerasan seksual, tapi kita harapkan value atau nilai-nilai yang menyangkut dengan yang disampaikan Bu Beria tadi, penyimpangan seksual juga harus tidak boleh terjadi. Nah, yang dikenal dengan sekarang adanya LGBT. Nah, malah di negara barat itu disahkan undang-undangnya, laki-laki kawin dengan laki-laki, sampai laki-laki sama laki-laki susah dapatkan anak, apalagi lagi laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Belum saya temukan di dalam sebuah jurnal internasional apapun bentuknya yang laki-laki sama laki-laki melahirkan anak, atau sebaliknya perempuan sama perempuan melahirkan anak. Karena muaranya ini tadi sudah sampaikan, yaitu melanjutkan keturunan. Nah, untuk itu kita berharap ke depan Bu Emil kita pertajam hal ini dalam rangka kita terhindar dari hal-hal yang mungkin diragukan, dicemaskan, dikhawatirkan oleh pemerintah. Demikian, terima kasih dari kami. Mungkin itu saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga ke Ibu Yulida Husni yang sudah memimpin kegiatan PMO kita, dan Bapak Kepala Sekolah sudah merangkum kegiatan PMO kita pada hari ini. Jadi untuk kedepannya di bulan berikutnya, berarti di bulan April, kita akan membahas topik PMO kita dengan dua topik. Topik yang pertama, implementasi pembelajaran di kelas dengan melanjutkan digitalisasi pembelajaran. Ini bisa nanti kita lakukan dengan melakukan IHT dan juga berbagi praktik baik di Kombel. Dan kemudian masalah iklim keamanan sekolah dan inklusivitas, dan kita pilih program penanggulangan kekerasan seksual. Jadi untuk menyamakan persepsi, nanti juga bekerja sama dengan Bu Yanti sebagai bendahara BOS, kita sudah
anggarkan beberapa IHT yang akan kita lakukan yang berhubungan dengan masalah bully dan masalah kekerasan seksual ini. Jadi kita akan datangkan narasumber yang memang punya keahlian di bidangnya. Jadi kita samakan persepsi kita, apa itu kekerasan seksual, kemudian pelecehan seksual, dan juga mungkin bisa membahas sekaligus dengan penyimpangan seksual. Jadi ketiga-tiganya ini kita bedakan sehingga apa yang kita bisa nanti berikan pengarahan kepada siswa apabila terjadi sesuatu hal ke siswa, kita bisa mencarikan jalan keluarnya. Mungkin kemarin kita belum bisa menyamakan persepsi kita mengenai hal yang tiga ini, tapi nanti dengan mendatangkan narasumber atau bisa juga nanti dicari topik di PMM, yang di PMM ini ada pelatihannya mengenai kekerasan seksual ini, kita coba ikut pelatihan mandiri juga di PMM. Di Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita sudah sampai di akhir kegiatan kita di PMO ini. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak semuanya yang sudah hadir sampai sore hari ini, dan kami mohon maaf kalau ada kesalahan dan kejanggalan dalam kegiatan PMO yang sudah kita mulai sejak jam 1 mendekati jam setengah 2 tadi. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi baik berupa pendapat dan yang lainnya yang sudah kita simpulkan di akhir kegiatan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.